materi ya, karena materinya itu bukan ke Balawi sebenarnya. Jadi Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari itu adalah Sultan Banten keempat yang nisannya itu baru baru ditemukan. Ternyata lokasinya itu di pinggir makamnya Sultan Yusuf. Dan itu sudah diulas itu di mana, di Mapesa ya. Di Mapesa, masyarakat peduli sejarah ini dari Aceh ini. Dan kalau melihat tipologi dari nisan Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari, itu nisannya dari Aceh, diproduksinya ya di Aceh. Makanya kemudian ketika misalkan Sultan-Sultan Banten ini dikaitkan dengan Balawi, ya nggak ada hubungannya lah ya. Karena apa? Epitaf Sultan Agung Banten ya, penemuan epitaf Sultan Agung Banten yang disusun oleh siapa ini? Arya Purbaya, yaitu kontributor Aceh Darussalam Akademi ya. Ini akan saya bacakan ini. Jadi kalau melihat dari epitaf dan juga tipologi nisan Sultan Agung Banten, yaitu Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Kalau di sini dikenalnya dengan Sultan Abdul Mafahir. Dan juga kalau berdasarkan riwayat lisan ya, beliau itu dulu saat hidup beliau sangat menyukai bidang tasawuf, khususnya kitab Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhiri wal Awail, karya dari Abdul Karim Syah Abdul Karim Al-Jili ya, judulnya Al-Insanul Kamil, yang kalau dilihat dari sisi pemikirannya itu ya hampir 11-12 dengan pemikiran yang dimiliki oleh siapa namanya, Syekh Ibnu Arabi gitu ya. Bahkan di mana istananya itu seringkali membuka pengajian tentang kitab Al-Insanul Kamil, yaitu Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Ini adalah satu sultan, raja ya, dan juga beliau ini pun juga tidak hanya seorang raja tetapi seorang ulama juga. Susah amat sih. Nah, itu ya. Jadi kalau sekilas memang kayak nggak ada tulisannya itu, sekilas. Padahal itu ada epitafnya, ada tulisannya. Dan itu adalah foto nisan Sultan Mahmud pada tahun 1930 dengan judul KIT-LV A681. Pekalangan gede. Epitaf merupakan salah satu sumber utama dalam penulisan historiografi. Mapesa peduli, masyarakat peduli sejarah Aceh. Selama belasan tahun telah terlibat aktif dalam pencarian, pelestarian, pengkajian prasasti Islam di Asia Tenggara. Dari seluruh jenis epitafi Islam, sumber yang paling melimpah adalah batu nisan. Penelusuran dilakukan baik secara langsung dengan melakukan ekspedisi khusus di daerah-daerah potensial maupun penelusuran dokumen dengan melacak foto-foto lama yang tersedia secara online. Salah satunya menelusuri website Koninklijke Instituut voor Taal, Land and Volkenkunde KIT-LV yang menyediakan banyak gambar untuk wilayah Indonesia. Pada tahun 2022, Ketua Dewan Mapesa Mizwar Mahdi membuka kembali arsip yang telah diunduh dari situs KIT-LV dan menemukan nisan tipologi Aceh di Pulau Jawa yang diduga terdapat prasasti yang memuat nama dan silsilah sultan.
Saat itu, Ketua Mapesa mencoba menanyakan tentang keberadaan nisan tersebut kepada Bapak Syariat Arifia, seorang yang konsen meneliti sosok Fathahillah serta hubungan kerajaan Pasai dan Aceh dengan otoritas Islam di pantai utara Jawa. Namun pencarian tentang nisan tersebut harus ditangguhkan untuk sementara waktu sambil menunggu informasi tambahan ya. Jadi di sini siapa namanya? Tengku Syariat disebutnya gitu, atau akrabnya itu dipanggil demikian, Tengku Syariat. Itu meneliti sosok dari Fathahillah atau Tubagus Fase atau Fadlullah Khan itu ya. Apakah Tubagus Fase, Fathahillah atau Fadilah Khan atau Syarif Hidayatullah itu merupakan sosok yang sama dengan Syarif Hidayatullah, dan itu sudah kita ulas ya pada beberapa kajian yang sebelumnya, yang mana dari beberapa naskah dan juga dengan menelusuri batu-batu nisannya siapa namanya, Syarif atau Qadi Maulana Qadi Syarif Ibrahim Binayatillah, yang merupakan ayah dari Syarif Hidayatullah, karena melihat dari sisi kemiripan gelar. Nah, dan itu sudah dilakukan penelitiannya secara belasan tahun itu oleh Tengku Syariat itu ya. Kita tunggu saja bukunya itu. Oke. Lanjut. Dan juga tentu ketika melihat nisan-nisan yang ada di Banten atau di beberapa wilayah, misalkan seperti Gresik ya. Yang di Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik itu ya, Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu ternyata makam tersebut itu adalah makamnya Sultan Zainul Abidin, dikenalnya di Aceh seperti itu. Nah, itu sudah ada jurnalnya itu. Nantilah insya Allah dalam kesempatan yang lain akan saya angkat itu mengenai hal itu. Setahun berlalu, awal tahun 2023 diskusi tentang nisan berepitaf itu kembali berlanjut. Di laman KI Di laman KITLV, nisan tersebut hanya ditayangkan 2 foto. Yang pertama, gambar salah satu sisi bagian muka yang dicurigai memiliki epitaf. Dan foto kedua adalah salah satu sisi bagian samping nisan. Setelah ditelusuri kembali pada laman KITLV, nampaknya nisan ini tidak dijumpai pasangannya. Keterangan gambar nisan tertulis Grafstein of and itulah Pangkalan Beach Purwakarta, yang jika diterjemahkan menjadi batu nisan di pemakaman di Pangkalan dekat Purwakarta. Walaupun keterangannya agak membingungkan, tetapi lokasi keberadaannya dapat dikenali. Pangkalan yang dimaksud adalah Pakalangan, yaitu kompleks makam Panembahan Pekalangan Gede di Banten, yang dikenal sebagai kompleks makam Sultan Maulana Yusuf Sultan kedua Banten ya. Ini cukup, ini nanti juga akan dijelaskan sebenarnya itu. Dijelaskan bahwa yang dimakamkan di Kenari, beberapa makam sebenarnya itu adalah ibu dari Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari itu ya. Kemudian juga tidak ada atau tidak ditemukan keterangan bahwasannya Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari itu dimakamkan di sana di Kenari
Gitu, saudara. Pada tanggal 18 Februari 2023, Bapak Syariat bersama timnya berangkat dari Jakarta ke Kompleks Makam Pekalangan Gede di Banten untuk memastikan keberadaan nisan tersebut. Secara umum, pemakaman ini sama seperti kompleks-kompleks makam Kesultanan Banten lainnya yang didominasi dengan nisan tipologi Aceh Darussalam dari berbagai periode. Nah, sehingga di sini sekilas dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan Aceh itu sangat erat ya di masa lalu itu. Dengan bukti bahwa nisan yang bertipologi Aceh itu berserakan di mana-mana di Banten khususnya ya. Apalagi nisan dari Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian sampai berapa generasi itu, 7 generasi itu semuanya adalah nisan-nisan yang bertipologi Aceh. Begitu, saudara. Ya. Lanjut. Dan tentu dengan adanya nisan ini tidak bisa dibuktikan bahwa silsilah atau garis keturunannya itu kepada Balaw, itu nggak mungkin, suatu kemustahilan itu. Ya, asalnya dari Aceh, udah itu selesai itu. Oke, lanjut. Mana tadi? Pada tanggal 18 Februari, Bapak Syariat bersama timnya berangkat dari Jakarta ke Kompleks Makam Pekalangan Gede di Banten untuk memastikan keberadaan nisan tersebut. Secara umum, pemakaman ini sama seperti kompleks makam Kesultanan Banten lainnya yang didominasi dengan nisan tipologi Aceh Darussalam dari berbagai periode. Catatan Mapesa, di luar Sumatera, wilayah Banten merupakan yang paling banyak dijumpai nisan tipe Aceh Darussalam, yaitu abad ke-16 sampai 19, berarti tahun 1500-an sekian sampai abad 19 1800-an dari seluruh wilayah di Indonesia. Setelah berkeliling beberapa saat dengan membandingkan gambar dari KITLV, Pak Syariat berhasil mengenali nisan yang dicari. Nisan dijumpai berdiri dalam keadaan tunggal tanpa pasangan. Artinya dari nisan dari sisi kepala saja ya, untuk bagian kakinya itu tidak ada, seperti dugaan sebelumnya. Posisi nisan berada di bagian samping dari bangunan utama, ya, yang bagian kanan berarti, dari makamnya Sultan Maulana Yusuf. Seperti dugaan sebelum, posisi nisan berada di bagian samping dari bangunan utama. Keadaan nisan agak memprihatinkan karena telah dicat putih beberapa bagian sisinya, dan pada bagian inskripsi ditemukan lapisan berbahan seperti semen. Itu dari Februari ya, 18 Februari. Nah, kemudian pada tanggal 2 Mei 2023, Ketua Mapesa kembali membuka diskusi tentang tipe Aceh di Banten. Pak Syariat Arifia mengirim foto nisan yang pernah didokumentasikan sebelumnya. Karena keadaan nisan seperti yang dijelaskan di atas, pembacaan menjadi agak sulit dilakukan. Untuk sementara, pembacaan terbaik yang dapat dilakukan hanya melalui foto dari KITLV dengan seksama. Mizwar Mahdi berhasil membaca pada panel teks pertama bagian kepala, dan pada panel teks kedua di bagian tengah nisan tertulis La ilaha illallah Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan ... Nah, untuk dapat melengkapi bacaan yang tertinggal, Bapak Syariat yang berdomisili di Jakarta menginisiasi untuk membersihkan nisan tersebut dari cat dan lapisan-lapisan yang mengganggu tulisan. Pada tanggal 7 Mei 2022, ini Mei tadi, mulai dari Februari ya, sekarang udah Mei. Pak Syariat Arifia ditemani koleganya asal Belanda, Mr. Ammar Randi van Zichem, berangkat dari Jakarta ke Kompleks Makam Pekalangan Gede di Banten. Setibanya di sana bersama pengurus makam, warga, dan komunitas budaya setempat membersihkan dengan hati-hati. Akhirnya nisan dapat dibersihkan dari cat dan lapisan sejenis semen yang menutupi tulisan, walaupun tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Berselang sekitar 2 bulan, tepatnya tanggal 7 Juli 2023, Pak Syariat didampingi Ustadz Munawir, tim dari Mapesa yang juga seorang kaligrafer, dan bersama pegiat sejarah Fathahilah dari Cikande berangkat dari Jakarta menuju Banten untuk meninjau ulang nisan tersebut.
Sesampainya di kompleks makam, tim dari Jakarta disambut hangat oleh komunitas budaya dari Klinik Pusaka Banten, Yayasan Lawang Agung, dan terutama dari Dzurriyyah Penembahan Maulana Yusuf. Tim kemudian melakukan pengapuran sementara menggunakan kapur tulis pada bagian inskripsi untuk membantu pembacaan. Ustadz Munawir kembali melengkapi bacaan Mizwar Mahdi sebelumnya dengan menemukan nama Yusuf dan gelar Sultan keempat pada panel teks kedua dan ketiga di bagian tengah nisan. Bacaan sementara menjadi La ilaha illallah Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan ... Sultan Muhammad bin Sultan Muhammad Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan ... belum kebaca itu ya. Hasil bacaan itu kembali didiskusikan kepada tim Mapesa Aceh. Tim kembali memeriksa foto asli nisan yang telah dibersihkan dan dikapuri serta membandingkan dengan foto nisan di KITLV. Esoknya tanggal 8 Juli 2023 Mizwar Mahdi kembali menemukan bacaan pada panel teks keempat bagian tengah yang bertulis Ghafarallahu, dan keesokannya tanggal 9 Juli 2023 Arya Purbaya, salah satu tim Mapesa, telah mengidentifikasi huruf per huruf pada panel teks ketiga bagian tengah nisan yang belum terbaca. Walaupun ada huruf dalam keadaan sangat aus, huruf-huruf yang tersisa dapat dikenali dan disusun sebagai Hasanuddin, yang tentunya kembali melengkapi bacaan sebelumnya menjadi La ilaha illallah Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan Hasanuddin Ghafarallah. Berarti memang usahanya sangat sulit ya selama berbulan-bulan untuk menemukan bacaan dari epitaf yang tertulis di dalam nisannya Sultan Mahmud, Sultan Banten ya, Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Selama berbulan-bulan baru ketemu itu. Masya Allah. Sampai saat ini, pembacaan epitaf nisan oleh tim Mapesa ini merupakan pembacaan yang pertama kali yang pernah dilakukan dan dipublikasikan pada objek nisan ini sepanjang sejarah. Hasil bacaan di atas bersifat tentatif dan sangat terbuka untuk didiskusikan atau dikoreksi ulang oleh semua pihak yang konsen dalam kajian epigrafi, terutama oleh pemerintah. Ini merupakan sumbangsih mandiri dan gabungan komunitas masyarakat yang peduli terhadap sejarah Islam untuk ikut aktif membantu pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan prasasti-prasasti Islam yang pernah diteliti, batu milik nisan Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad ini merupakan satu-satunya nisan di Jawa yang memuat nama dan silsilah sultan yang mencakup 4 nama sultan sekaligus. Juga menjadi satu-satunya nisan tipologi Aceh Darussalam yang sementara memuat epitaf dari seluruh nisan Aceh yang pernah dijumpai di Jawa. Berdasarkan tipenya juga, nisan ini merupakan nisan yang memuat gelar sultan paling awal di seluruh pulau Jawa. Nah, berarti dari apa yang sudah kita bacakan tadi di awal, bahwa di situ tertulis Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan Hasanuddin. Berarti dari Sultan Hasanuddin itu sudah bergelar sultan saat itu ya. Ya, sudah bergelar sultan. Oke, lanjut. Jadi dari nisannya Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari itu merupakan satu-satunya nisan yang bertipologi Aceh yang memuat nama secara lengkap ya, dari satu generasi pertama Sultan Mahmud, kemudian yang kedua Sultan Muhammad, dan yang ketiga Sultan Yusuf, kemudian yang keempat yaitu Sultan Hasanuddin. Ini satu-satunya nisan yang bertipologi Aceh yang dalam nisan tersebut terdapat tulisan atau inskripsi yang memuat silsilah secara lengkap ya, dengan gelarnya, gelar sultan maksudnya ya, sampai kepada Sultan Hasanuddin gitu. Nah, kemudian di sini akan diulas oleh penulisnya itu mengenai penggunaan istilah sultan.
Ya, mengenai penggunaan istilah sultan di masa-masa awal itu penggunanya dari masa siapa? Itu. Mas Boy, Pekalongan hadir. Siap. Terima kasih. Oke, lanjut. Istilah sultan awalnya merupakan kata benda abstrak yang dalam bahasa Arab secara umum bermakna kekuatan atau otoritas. Kemudian pada gilirannya digunakan untuk seorang yang memiliki otoritas. Pada perjalanannya gelar tersebut memiliki beberapa makna sejarah. Dalam sejarah Islam, gelar sultan digunakan pertama kali oleh untuk para pembesar negara masa Khalifah Abbasiyah, terutama ketika Khalid bin Marbak disematkan gelar sultan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang meninggal pada tahun 192 Hijriah atau 809 Masehi. Gelar ini kemudian digunakan oleh penguasa-penguasa di wilayah Persia dan Asia Selatan yang punya pengaruh besar terhadap khalifah, misalkan Bani Buwai. Nah, siapa Bani Buwai ini? Dinasti Bani Buwai, Bani Ubaid itu kalau nggak salah ya. Dinasti Bani Buwai itu adalah dinasti yang ada di Mesir, bukan di Mesir, di Afrika Utara, di Tunis ya kalau nggak salah ya. Yang mereka yang dengan nama lain itu menggunakan nama dinasti Bani Ubaid, atau dengan nama kerennya itu ya dinasti Fatimiyah. Nah, mereka pun sama itu, mengklaim nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru sebaliknya oleh para pakar nasab itu nasabnya dinasti Fatimiyah atau dinasti Bani Ubaid itu sebuah nasab yang dicangkokkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat dari ciri bahwa ketika seseorang itu memiliki nasab yang palsu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi, yang dianya itu mengklaim bahwa nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah, maka dia akan keluar kemana-mana. Nasab saya adalah nasab yang asli. Bahkan nasab ini disahkan, diakui oleh banyak ulama. Begitu, itu salah satu ciri. Gitu loh. Tapi kalau nasab yang asli itu enggak seperti itu. Mau percaya silakan, mau enggak ya bodo amat, dan enggak perlu marah-marah gitu kan. Sehingga jelas ketika Kuningan itu disebut oleh seluruh orang sedunia, seluruh ulama sedunia sebagai emas murni, tetap ketika diuji, ketika dites, Kuningan tetaplah akan menjadi Kuningan. Nah, Kuningan tetap akan menjadi Kuningan, dan tidak mungkin Kuningan itu menjadi emas murni. Mustahil. Selanjutnya gelar ini merujuk untuk seorang gubernur yang berkuasa di sebuah provinsi dalam kekhalifahan, dan kemudian digunakan sebagai gelar penguasa tertentu yang mengklaim kedaulatan hampir penuh, yang tidak bergantung pada penguasa yang lebih tinggi, tanpa mengklaim sebuah khalifah secara keseluruhan. Pada akhirnya, gelar sultan digunakan hampir di seluruh dunia Islam. Di Asia Tenggara sendiri, gelar sultan pertama kalinya digunakan oleh Sultan Al-Malikus Shaleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Penguasa dari Daulah Salihiyah yang berkedudukan di dinasti di Madinah Sumutrah, sekarang Aceh Utara. Gelar dan angka tahun wafatnya tersebut dirujuk berdasarkan epitaf pada nisannya. Itu ya. Jadi kalau untuk gelar sultan pertama kali di Nusantara, nah itu ada di Aceh Utara. Itu yang disematkan kepada Al-Malikus Shaleh. Untuk mengetahui siapa sosok Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan Hasanuddin ini, kita mencoba untuk membandingkan dengan dokumen yang berasal dari abad ke-17. Jadi ini data-data yang akan disampaikan itu adalah data-data sezaman gitu ya. Yang tidak ada kaitannya dengan nasabnya Sultan Maulana Hasanuddin dengan nasabnya Ba'alawi. Nggak ada lah. Lanjut. Kita mencoba untuk membandingkan dengan dokumen yang berasal dari abad ke-17, salah satunya yaitu sebuah cap milik Sultan Abdul Fattah Abdul Fattah yang masyhur dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
Cap ini pertama kali muncul pada suratnya tahun 1664 ke Raja Inggris, Raja Charles II, yang dibubuhkan di bagian atas sebelah kanan teks. Surat berisi tentang permintaan membeli meriam dan senapan dari Inggris. Sebagai hadiahnya, Sultan mengirim kotak kecil terbuat dari emas merah yang terdapat 4 butir intan di dalamnya. Saat ini, surat yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Arab tersebut disimpan di Public Record Office, London dengan nomor arsip Pro sekian. Kesan cap berbentuk lingkaran menggunakan jelaga dan bertulis Arab terbaca Al-Wathiq Billah As-Sultan Abdul Fattah bin Sultan Abdul Ma'ali bin Sultan Abdul Mafakhir bin Muhammad Ibn Yusuf bin Hasanuddin. Berdasarkan data pembanding ini, diduga kuat bahwa Sultan Mahmud yang namanya terpahat pada batu nisan Aceh ini merupakan Sultan Abdul Mafakhir, ayah dari Sultan Abdul Ma'ali dan sekaligus kakek dari Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Ya. Itu berarti penting untuk dicatat bahwa pada cap ini juga nama Muhammad, Yusuf dan Hasanuddin tidak disertai gelar sultan. Itu berarti sumber tertulis paling awal yang menyebut gelar sultan untuk Muhammad, Yusuf, dan Hasanuddin adalah nisan Sultan Mahmud yang epitafnya baru ditemukan ini. Penanggalan nisan Sultan Mahmud sendiri menggunakan metode komparatif pada tipologi nisan. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, tipologi sangat umum digunakan. Nisan Sultan Mahmud berdasarkan tipologi masuk dalam nisan tipe Aceh Darussalam dengan penanggalan relatif berasal dari sekitar paruh akhir abad ke-10 dan pertengahan abad ke-11 Hijriah. Penanggalan itu berkesesuaian dengan masa hidup beliau. Oke, lanjut. Dokumen pembanding yang lain adalah manuskrip sejarah Banten Lord 3789 di koleksi Universitas Bibliotek Leiden. Naskah ditulis dengan aksara Arab Jawa atau pegon menggunakan bahasa Jawa Banten pada pupuh ke-22. Diceritakan bahwa Maulana Hasanuddin wafat di usia 100 tahun dan digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Selepas Maulana Yusuf wafat dalam usianya 80 tahun, ia digantikan oleh putranya Maulana Muhammad. Pada pupuh ke-25 dan pupuh ke-26 disebutkan ketika Maulana Muhammad wafat dalam usia 25 tahun, permaisuri baru saja melahirkan. Putranya yang masih bayi tersebut diberi nama Pangeran Abdullah Qadir dan dinobatkan sebagai Raja Banten di depan jenazah ayahnya dengan gelar Pangeran Ratu. Karena ia masih anak-anak, pemerintahannya diurus oleh Mangkubumi dengan perwalian ibunya, Nyai Gede Wanogiri atau Ratu Ayu Wanagiri. Pada pupuh ke-39, Pangeran Abdullah Qadir menerima gelar dari Syarif Mekkah menjadi Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir bersamaan dengan gelar untuk putranya. Pangeran Pekik yang mendapat gelar Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Nah, beliau menerima gelar tersebut sekitar tahun 1636-1638 pada masa Khilafah Utsmaniyah. Sultan Murad IV bin Sultan Ahmad I. Gelar itu ia terima setelah mengirim utusan ke Mekah. Gelar dan silsilah yang termuat dalam naskah sejarah Banten tersebut sejalan dengan cap yang memuat silsilah milik Sultan Abdul Fattah. Juga sangat sesuai dengan temuan epitaf nisan yang sedang dibahas. Karena itu, secara meyakinkan bahwa Sultan Mahmud pemilik nisan tipologi Aceh ini identik dengan Raja Banten keempat, yaitu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Sejarah Banten pada pupuh ke-37 juga menyebut bahwa dua utusan Banten, yaitu Demang Tisna Jaya dan Mas Wangsa Raja, ke Mekah selain membawa hadiah pala, cengkeh, dan kasturi, juga membawa 3 buah kitab untuk dikonsultasikan kepada otoritas di Mekah. Setibanya di Banten, para utusan yang membawa hadiah bendera Nabi Ibrahim, sitarah atau penutup makam Nabi Muhammad, kiswah penutup Ka'bah, dan kitab jawaban dari Syarif Makkah disambut dengan meriah oleh pihak istana dan rakyat Banten. Senapan, meriam, dan gamelan dibunyikan dalam perayaan tersebut. Upacara penyematan gelar sultan dan pembacaan surat dari Mekah itu berlangsung dengan hikmat yang dibacakan dengan gaya seperti khutbah Jumat oleh
fakih kerajaan Banten seperti yang diceritakan dalam pupuh ke-39 sampai 42. Peristiwa yang diceritakan dalam sejarah Banten ini dikuatkan dengan dokumen A105 yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saudara. Kaum Pentagon Rungkat. Gitu ya. Naskah ini berisi tentang jawaban dari Mufti Mekah yaitu Syekh Ibnu Allan tentang soal-soal dari Sultan Abul Mafahir. Syekh Ibnu Allan lahir di Mekah pada tahun 996 Hijriah dengan nama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Allan bin Ibrahim Al-Bakri As-Siddiq Asy-Syafi'i Al-Makki. Ibnu Allan merupakan seorang hafidh ahlu hadis, mufassir dan ahli tasawuf yang menjabat sebagai mufti Syafi'i di Mekah pada masa Daulah Aliyah Utsmaniyah. Ia wafat di Mekah Mukarramah pada 1057 Hijriah dalam usia 61 tahun. Nah itu ya, yang nanti di sini akan kuatkan dengan beberapa naskah dari manuskripnya Ibnu Allan, kemudian juga beberapa surat-suratan antara Sultan Banten dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri kalau nggak salah itu, sebentar, salah satu ulama di Aceh itu. Nah sehingga di sini patut dipastikan bahwasanya makam yang dimaksud tadi yang bertuliskan epitaf Sultan Maulana Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari, nah itu adalah nisan beliau gitu. Berarti yang selama ini diyakini sebagai nisannya Sultan Mahmud Abdul Qadir Kenari atau Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari itu tidak sesuai gitu ya, Kang Gondrong. Ini abad keberapa? Abad ke 1600, abad ke-17 itu. Abad ke-17. Itu capnya itu ya. Nah, terus itu koin. Ya barangkali ya teman-teman, ini mohon maaf karena ada kesibukan yang lain, tidak bisa lama-lama ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi untuk kibin-kibin yang masih meyakini bahwa majikannya itu masih cucu Nabi meskipun haplogrupnya G gitu kan. Dan kuningan itu dianggap sebagai emas murni. Tetap yang namanya kuningan itu tetap kuningan tidak bisa dikatakan sebagai emas murni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.